Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revandra Kirana. Saya dari kelas 10 akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Menurut Mardiana, lingkungan kerja adalah lingkungan di mana pegawai melakukan pekerjaan sehari-hari. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan para pegawai melakukan pekerjaan dengan optimal. Adapun menurut Sedarmayati, lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahaya yang dihadapi. Lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja atau metode kerjanya serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan ataupun sebagai kelompok. Lingkungan kerja yang baik adalah lingkungan kerja yang aman, tentram, bersih, dan tidak bising. Terang, bebas dari segala macam bahaya dan gangguan yang dapat menghambat pekerjaan. Tujuan utama lingkungan kerja adalah naiknya produktivitas perusahaan. Pengadaan fasilitas lingkungan kerja yang baik adalah secukupnya. Jangan sampai tenaga kerja merasa terlalu dimanja dalam bekerja, yang membuat hasil yang dicapai tidak sesuai harapan. Lingkungan kerja berdasarkan jenis lingkungan kerja. A. Lingkungan kerja fisik, yaitu semua yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja fisik mempengaruhi semangat dan emosi kerja para karyawan. Lingkungan kerja fisik yang baik menurut sebagian adalah bangunan tempat kerja selain menarik dipandang juga dibangun dengan pertimbangan dan keselamatan kerja. Ruang kerja yang longgar artinya penempatan orang dalam suatu ruangan tidak menimbulkan perasaan sempit. Tersedianya peralatan yang cukup memadai. Adanya ventilasi untuk keluar masuknya udara. Tersedianya tempat beristirahat. Tersedianya tempat beribadah dan tersedianya sarana angkutan. Selanjutnya, lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja non-fisik adalah semua keadaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja, baik dengan atasan maupun dengan rekan kerja. Lingkungan kerja non-fisik meliputi struktur kerja, yaitu sejauh mana pekerjaan yang diberikan memiliki struktur pekerjaan dan organisasi yang baik. Tanggung jawab kerja, yaitu sejauh mana mereka memahami tanggung jawab serta tindakan mereka. Perhatian dan lingkungan pemimpin, yaitu sejauh mana karyawan merasakan bahwa pimpinan sering memberikan pengarahan. Kerjasama antar kelompok, yaitu sejauh mana karyawan merasakan ada kerjasama yang baik di antara kelompok kerja yang ada. Kelancaran komunikasi, yaitu sejauh mana karyawan merasakan adanya komunikasi yang baik, terbuka, dan lancar. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Yang pertama, penerangan. Cahaya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu cahaya langsung, cahaya setengah, setengah langsung, tidak langsung, dan setengah tidak langsung. Temperatur adalah panas atau dinginnya udara sekitar. Perubahan temperatur disebabkan adanya kombinasi antara udara, perbedaan proses pendinginan dan pemanasan suatu daerah. Kelembapan adalah banyaknya air yang terkandung dalam udara. Sirkulasi udara di sekitar dikatakan kotor apabila kadar oksigen dalam udara tersebut telah berkurang dan telah tercampur dengan gas yang berbahaya bagi keselamatan tubuh. Kebisingan salah satu posisi yang menyimpulkan para pekerja adalah kebisingan, yaitu bunyi yang tidak dikehendaki karena mengganggu ketenangan bekerja. Getaran mekanis adalah getaran yang ditimbulkan oleh alat mekanis yang di sebagian kerjanya sampai ke tubuh karyawan. Bau-bau, adanya bau-bau di sekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai pencemaran karena mengganggu konsentrasi bekerja. Tata warna dan dekorasi. Menata warna yang tepat di ruang kerja perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya. Dari dekorasi tidak hanya berkaitan dengan hasil ruang bekerja.
Selanjutnya adalah musik. Menurut para pakar musik nadanya lembut serta sesuai dengan suasana waktu dalam tempat bekerja. Keadaan atau keamanan. Salah satu upaya untuk menjaga keamanan di tempat kerja adalah dengan memanfaatkan tenaga suatu petugas keamanan, yaitu Satpam atau security. Upaya kesehatan tenaga kerja adalah berbagai program dan kegiatan kesehatan di tempat kerja. Penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja adalah dokter yang ditunjuk oleh pengusaha atau perusahaan lembaga yang menyelenggarakan perayaan atau kesehatan kerja. Yang pertama, upaya kesehatan kerja. Upaya kesehatan pencegahan atau preventif, melakukan penilaian terhadap faktor risiko kesehatan di tempat kerja, memeriksakan kesehatan tenaga kerja, surveillance dan analisis penyakit akibat kerja dan penyakit umum lainnya, pencegahan keracunan makanan, penempatan tenaga kerja sesuai kondisi, pengendalian bahaya lingkungan kerja, penetapan prosedur kerja aman dan berstandar, operating prosedur, penggunaan alat pelindung diri, pengaturan waktu kerja, program imunisasi, dan program pengendalian binatang menular penyakit. Yang kedua, upaya kesehatan kerja peningkatan atau optimal. Yang pertama, pembinaan kesehatan kerja, pendidikan dan pelatihan bidang pendidikan kesehatan, perbaikan gizi kerja, program olahraga, pembinaan cara hidup sehat, program pencegahan dan penanggulangan HIV dan narkoba, penyebar luasan informasi kesehatan kerja melalui penyuluhan kerja. Selanjutnya, upaya kesehatan kerja pengobatan atau kuratif, pengobatan dan perawatan, tindakan P3K dan kasus gawat darurat, respon tanggung darurat, tindakan operatif, merujuk pasien ke rumah sakit, upaya kesehatan kerja pemulihan atau rehabilitasi mental, fisioterapi, konsultasi